Perangin angin sudah diperiksa, dia hadir. Nah, kita tunggu bagaimana hasil pemeriksaannya segala macam. Jadi, pintu mana masuknya, Bang? Ya, Masuk dari pintu mana tadi? kalian nggak lihat dari sini. Tadi sibuk wawancara saya kan, jadi saya pakai teknik itu. Bukan dari pintu lain. Kan ada tadi dua kan keluar kami kan, yang satu kemeja putih, satu saya kan. Nah dia saya suruh ambil, kalian memang pasti saya diwawancara sama kalian. Lewat sini tadi sorry. Tekniknya bagus Pak. Iya. Nah, Jadi begitu selesai bubar, kalian nggak ngeh, baru dia lewat sini pelan. Sendiri aja tadi. Kalau nggak, jadi nggak lihat. Kenapa datangnya malam ya, Bang? Karena kalau datang dari siang pun masih ada yang belum diperiksa kami. Karena ya begitu. Bawa pakaian juga Bang? Kayak yang lain-lainnya Bang? Bawa ransel atau apa? Standar dari kita, dari kami memberikan advis seperti itu. Advis dari kami seperti itu. Tapi dia bawa itu Bang tadi? Iya, bawa. Tapi dia nggak dia bawa tending kemari kan. Panggilannya udah jam berapa sebenarnya, Bang? Siang. Harusnya datang dipanggil siang ya, Bang? Oh enggak, iya siang. Tapi kan saya tadi pagi konfirm ke penyidik bilang di atas jam sholat Jumat aja katanya. Nah kita hitung di atas sholat Jumat ini nggak akan selesai. Nanti ditahan, sudah siap untuk ditahan mereka? Ya, dari siang saya udah jawab begitu kan. Kalau udah saya bilang bahwa bekal ya hitungan terbaik kita harus terima. Termasuk si Dewa juga Pak udah siap? Iya, siapapun kan sama aja di mata hukum. Bang, ada komunikasi dengan Pak Carna ini atau undangan di Pak Carna bahwa ada 8 yang diperiksa lagi? Tidak ada komunikasi antara saya dengan Pak Carna, tidak ada, karena beliau kan terisolir. Tidak tumbuh komunikasi Bang, tapi Iya, ada benar. masih ke sana ya? Ya benar. Oh enggak, udah sejak tahun lalu dia tidak. Randy ketuanya sana. Apakah dari pihaknya ada komunikasi? Dari pagi saya komunikasi. Kira-kira apa aja komunikasi? WA, SMS, WA, telepon, komunikasi dari pagi saya. Saya kan PH-nya. Sebab sebelum masuk ke ruang penyidikan, komunikasi singkat sama Dewa, ada pesan yang disampaikan dari Dewa gitu untuk menjawab dari penyidik. Oh enggak, ada natural aja. Saya bilang hadapi saja. Saya bilang. Maksudnya ketujuh orang itu kenal sama Dewa? Kan 8 ya, ikut Dewa. Yang Ya. 7-nya lagi memang kenal sama Dewa? Ya pasti kenal. Ya. 7 orang itu profesinya apa? Profesinya itu Lari-lari kerjaan Dewa dalam beberapa pegawai di perkebunan milik Pak Terbit. ada yang pegawai pemerintahan, ada yang swasta, ada yang pegawai bukan di pabrik, ya bukan pegawai tepatnya. Kalau orang Medan bilang moco-moco ya. Iya, moco-moco ya di lingkungan rumah itu gitu. Kalau yang pegawai Kita atur waktu biar nggak kelelahan kan, dan memang kenyataannya sampai sekarang masih ada yang baru mau diperiksa. Dipanggil sebagai peran apa, Bang? Pasal apa yang dituduhkan kepada Dewa beliau? itu Pak? TPPU ya? Bukan sebagai pelaku penganiayaan misalnya ya, Bang? Saya Pasal kurang, yang tidak ada. ya termasuk itu, tapi dibungkusnya ke TPPU ya semuanya. Ada 2 peran berarti beliau? Soal peran nanti bisa kita lihat di proses Dari penyidikan pasal ya. yang dipanggil dalam surat itu, Ya diduga. 2 peran itu. Bukan, itu kan Oh, ini pasal berbeda. ini teknik penyidikan lah. Tanya ke penyidik ya soal bagaimana mereka memakai pemanggilan dengan 3 sprindik. Kalau menurut Abang sebagai kuasa hukum, Ya. apa beliau memang pantas dipersangkakan pasal itu atau seperti apa? Oh tidak, karena beliau kan sudah diperiksa, bukan baru ini diperiksa, sudah pernah diperiksa keterangannya, terus keterangan dari saksi-saksi pihak lain juga sudah dipertanyakan ke Dewa, dia sudah jawab. Jadi kalau melihat perkembangan sampai situ, kita menilai
dia tidak patut untuk ditersangkakan. Termasuk tidak dianggap menurut abang tidak pernah melakukan penganiayaan ya bang? Kepala dusun, kadus ya. Kadus apa kades saya lupa ya. Kan beda tuh ya. Kades Beda. Yang tadi kan pemeriksaan sudah dilakukan sejak siang. Kemudian tadi Bang sampaikan ada sebagian yang belum diperiksa dari 8 orang tersangka. Saat ini yang sudah dilakukan pemeriksaan berapa orang? Dan kemudian seperti apa jalan pemeriksaan dan berapa jumlah pertanyaan diberikan kepada masing-masing tersangka? Yang sudah diperiksa tadi akhirnya 8 semua. Sebelum saya kemari tadi turun saya pastikan pemeriksaan semua. Terus materi pemeriksaannya itu tentu berbeda-beda, itu teknik penyidikan. Jumlah pertanyaan juga berbeda-beda kalau saya lihat, variasi ya. Terus kemudian kaitan terhadap peristiwa-peristiwa yang berbeda juga dipertanyakan. Jadi itu saya pikir penyidik lah ya, punya teknik. Jumlah itu kira-kira berapa pertanyaan Bang untuk satu orang saja? Oh, satu orang itu tentunya di atas 30 pertanyaan. Tidak ada yang di bawah 30. Tadi Abang sebutkan bahwa yang didalami adalah pembinaan, asal-usul, kemudian... Bang, dari semua tersangka ini yang masih berkerabat dengan keluarga Bupati atau Dewa Perangin Angin, berapa orang? Oh, saya nggak tahu ya berapa orang yang berkerabat, tapi memang ada yang kerabat. Kalau Dewa anak ya bang? Dewa anak. Ipar gitu? Ipar nggak ada. Ipar nggak ada. Saya kurang pasti ada berapa ya, tapi memang ada kerabat. Itu saya pastikan. Jadi kan kalau kita melihat TPPO, tindak pidana perdagangan orang, unsurnya itu kan cuma 3 ya. Adanya rekrutmen, terus sistem sama eksploitasi. Ya seputar itu aja pasti pertanyaannya, tidak lebih, karena 3 unsur ini penyidik dan jaksa nanti harus memastikan bahwa 3 unsur ini benar-benar dilakukan oleh tersangka, sementara kami PH-nya memperjuangkan bahwa tidak ada proses yang dilakukan oleh mereka, khususnya rekrutmen, karena bukan mereka yang datang mencari orang untuk dituduhkan pekerjaan, enggak. Mereka orang tua atau keluarga yang datang menyerahkan dengan surat untuk dibina. Jadi tidak ada proses rekrutmen di sini, karena memang asal muasalnya kan Kereng itu kan pembinaan itu untuk anggota ormas. Dalam artian Pak.